Story. Shalom teman-teman semua, selamat datang di video saya. Hari ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria dan wanita sebagai pemenuhan tugas saya di mata kuliah ilmu biomedik dasar. Nah, langsung saja ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Nah, anatomi fisiologi pada wanita terbagi menjadi dua, yaitu genitalia luar yang terdiri dari yang pertama adalah pons pubis. Itu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Kedua adalah klitoris, adalah struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita, di atas lubang uretra. Nah, organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar. Ketiga itu labia majora, adalah bibir luar vagina yang sangat tebal. Kemudian labia minora yang terletak di dalam labia majora dan berada di sekitar pembukaan vagina. Ukuran ini lebih tipis dari labia majora. Kemudian uretra. Ini adalah lubang tempat keluarnya urin, yang merupakan bagian dari sistem saluran kemih dan terletak tepat di atas lubang vagina. Keenam, perineum, yaitu otot, kulit, dan jaringan yang ada di antara kelamin dan anus. Kemudian hinem atau selaput darah, jaringan serabut yang terletak pada vagina yang mudah sobek. Kemudian genitalia dalam, yang terdiri dari vagina, yaitu yang merupakan saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh yang terletak di belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim yang berfungsi sebagai jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang kedua adalah uterus atau rahim, yaitu organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin dan siap untuk dilahirkan. Yang ketiga adalah tuba falopi, yaitu saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameternya 1 cm yang menghubungkan antara induk telur atau ovarium dan rahim yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma saat proses pembuahan. Kemudian ovarium. Di sini ovarium atau induk telur adalah kelenjar kelamin yang memiliki dua ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Kemudian yang kelima adalah endometrium, yaitu lapisan terdalam dari rahim atau uterus yang menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Di endometrium ini merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. Endometrium terbentuk dari jaringan-jaringan yang terangkai menjadi lapisan dinding rahim dari lapisan terluar hingga lapisan terdalam. Fungsi endometrium selama masa kehamilan adalah memberikan nutrisi dan zat yang berguna bagi pertumbuhan janin melalui kelenjar-kelenjar dan pembuluh darah yang terdapat pada endometrium. Yang keenam adalah serviks atau leher rahim, yaitu bagian rahim yang terhubung ke vagina. Fungsinya adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Serviks juga berfungsi melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Anatomi dan fisiologi reproduksi pada pria. Organ reproduksi yang meliputi organ reproduksi internal yang meliputi testis, saluran pengeluaran, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra. Kemudian kelenjar aksesoris, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Kohler yang mensekresikan beta esensial bagi kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Organ reproduksi eksternal meliputi penis dan skrotum. Yang pertama adalah testis, yaitu sepasang jamak atau testes berbentuk oval terletak dalam skrotum atau kantung pelir. Testis berada di luar tubuh karena pertumbuhan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh. Suhu dalam skrotum 200 derajat lebih rendah dari suhu dalam rongga perut, mengandung lipatan tubulus seminiferus atau tempat pembentukan sperma. Dinding tubulus seminiferus mengandung jaringan ikat dan jaringan epitelium, benih pembentukan sperma atau spermatogenesis, mengandung sel-sel Leydig, satu sel penghasil hormon testosteron. Kemudian kedua epididymis, sepasang saluran yang keluar dari testis berkelok-kelok di luar permukaan testis kurang lebih 6 meter sebagai tempat pematangan sperma sehingga sperma menjadi motil dan mampu membuahi. Kemudian vas deferens, itu saluran lurus ke atas kelanjutan epididymis dan ujung saluran berada dalam kelenjar prostat sebagai saluran jalan sperma ke epididymis ke vesikula seminalis atau kantung semen atau kantung mani. Keempat, vesikula seminalis, yaitu kantung kelenjar yang berlekuk-lekuk, dindingnya mensekresikan cairan kental berwarna kekuning-kuningan dan bersifat basa atau alkalis. 60% total volume semen mengandung
mengandung lebih gula, fruktosa atau penyedih energi untuk perbedaan sperma, enzim, vitamin, dan hormon prostaglandin. Saluran ejakulasi yaitu saluran pendek yang menghubungkan ductus vesicula, seminalis, dan uretra. Terdapat klep yang akan menutup urin dari kandung kencing apabila terjadi ejakulasi. Uretra yaitu saluran sepanjang penis yang memiliki lubang keluar di ujung penis yang berfungsi sebagai saluran keluar urin dan saluran keluar air mani. Yang ketujuh, kelenjar prostat yaitu terdapat yang di bawah kandung kemih yang mensekresikan getahnya secara langsung ke dalam uretra berupa cairan encer berwarna putih seperti susu, mengandung enzim antikoagulan dan asam sitrat atau nutrisi bagi sperma, mensekresi cairan alkali encer untuk menetralisir cairan vagina yang basah, mensekresi hormon prostaglandin. Kelenjar kopter atau kelenjar uretras yaitu terletak di bawah kelenjar prostat yang mensekresikan getahnya ke dalam uretra berupa mukus atau lendir janin yang bersifat basah yang dapat menetralisir urin asam yang tertinggal di sepanjang uretra. Dan kesembilan yaitu penis, yaitu tersusun dari 3 silinder jaringan erektil mirip spons yang berada dari vena dan kapiler yang mengalami modifikasi. 2 buah terletak di atas corpus cavernosa, 1 buah terdapat di bawah. Membungkus uretra atau corpus spongiosum, dan batang utama penis dilapisi kulit yang relatif lebih tebal. Kepala penis atau glans penis banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Gland penis ditutup lipatan kulit yang jauh lebih tipis atau preputium. Prepus kulit ini dihilangkan pada saat dihitan, sunat, atau dianjurkan karena memudahkan membersihkan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi. Bila terjadi suatu rangsangan, jaringan erektil akan terisi penuh oleh darah dan penis yang akan mengembang dan tegang atau ereksi. Penis dapat berfungsi sebagai alat kopulasi bila dalam keadaan ereksi. Kesimpulan itu skrotum atau kantung pelir. Itu kantung yang di dalamnya berisi testis. Antara kantung dibatasi oleh sekat yang tersusun jaringan ikat dan otot polos atau otot ductus yang menyebabkan skrotum dapat mengendur dan berkerut. Otot polos yang mengatur jarak jauh testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap. Yang ke-11, rambut kemaluan yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak langsung menempel pada kulit kemaluan. Jaringan testis dan sperma. Spermatogenesis adalah pembentukan sperma di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. 2-3 lapis dinding luar tubulus seminiferus merupakan epitelium germina. Sel-selnya berdiferensiasi menjadi spermatogonia yang merupakan prekursor sperma. Spermatogonia mengandung kromosom diploid terus-menerus memperbanyak diri dengan membelah secara mitosis setelah berulang kali membelah berubah menjadi spermatosit primat. Setelah beberapa minggu, spermatosit primer akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau 23 buah kromosom. Spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis menjadi 4 buah spermatid. Proses memasakkan spermatosit menjadi spermatozoa disebut spermamiogenesis atau spermamiogenesis terjadi dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Spermatid atau calon sperma mempunyai ekor dan mengandung kromosom haploid, yaitu bentuk sel epitelium. Kemudian setelah beberapa minggu mulai memanjang dan berubah bentuk menjadi sperma yang memiliki kepala dan ekor perubahan. Spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Selama spermatogenesis, sperma yang berkembang secara perlahan-lahan didorong ke tengah tubulus seminiferus dan terus ke epididymis, tempat sperma mendapatkan motilitasnya, kemudian bergerak hingga akhirnya terjadi hubungan seksual yang akhirnya sperma memasuki vagina dan terjadinya proses pembentukan janin di rahim atau ovarium pada wanita. Sekian dan terima kasih.